Nama saya Muhammad Dewi Sabriansyah, absen 26. Saya Kaini dari absen 29. Nama saya Siti dari Nolawia dari absen 32 dan ada Surya Maulana Joko yang sedang juga masuk. Pengertian teks laporan konservasi adalah tulisan yang berisi penjabaran atau pelaporan mengenai suatu objek atau berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Iya ya. Oke, ada tujuannya. Tujuannya itu memberikan informasi faktual yang mau berisi data yang benar-benar terjadi di lapangan, bukan opini atau imajinasi. Contohnya laporan hasil observasi tentang hutan mangrove memuat data jumlah spesies, growth area dan kondisi lingkungan yang sesuai hasil pengamatan, bukan perkiraan tanpa dasar. Yang kedua ada menjadi sumber pengetahuan yang akurat. WHO bisa digunakan orang lain untuk belajar atau sebagai referensi penelitian. Contohnya laporan pengamatan burung di suatu daerah bisa menjadi acuan bagi peneliti biologi. Yang ketiga ada mendokumentasikan hasil pengamatan, mengarsipkan data dalam bahasa tertulis agar bisa dibaca kembali di masa depan. Contohnya sekolah membuat laporan observasi tentang cagar alam untuk disimpan di perpustakaan sebagai dokumentasi kegiatan. Laporan hasil observasi yaitu yang pastinya bersifat objektif. Di sini berdasarkan fakta bukan pendapat pribadi. Kemudian itu membuat data atau informasi yang benar-benar terjadi di lapangan. Kemudian sistematis yaitu disusun berdasarkan struktur presentasi dan deskripsi manfaat. Yang kedua memberi pengetahuan Membaca ukuran utama pernyataan umum atau identifikasi. Bagian ini berisi informasi awal tentang objek yang akan diobservasi termasuk definisi, klasifikasi dan gambaran umum objek tersebut. Yang kedua ada deskripsi bagian ini berisi penjelasan rinci mengenai objek yang diamati. Deskripsi ini bisa membentuk ciri-ciri, struktur, bagian-bagian objek serta karakteristik khusus lainnya yang relevan. Ketiga ada deskripsi manfaat atau kesimpulan. Bagian ini berisi pemaparan mengenai manfaat atau kegunaan dari objek yang diamati. Bisa juga berisi kesimpulan dari hasil observasi secara keseluruhan. Kaidah kebahasaan. Satu, menggunakan kata benda atau peristiwa sebagai objek utama. Yang kedua, ada menggunakan kata pengelompokan seperti pilih, kelompokan, bagi, dan terdiri atas. Nah, dan yang ketiga, ada menggunakan kata-kata istilah dalam bidang tertentu. Dan yang keempat, menggunakan kalimat definisi. Yang kelima, menggunakan serba rasional. Yang keenam, menggunakan serba aktif alam untuk menjelaskan perilaku. Dan yang ketujuh, mengandung kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Yang ke-8 mengandung kata sifat. Yang ke-9 menggunakan kata konjungsi atau penghubung. Nomor 10 yang terakhir menggunakan paragraf dengan kalimat utama untuk menyusun informasi utama diikuti rincian aspek yang hendak dilakukan dalam beberapa paragraf. Lama-lama menyusun teks LHO. 1. Menentukan objek yang akan diamati. Pilih objek atau fenomena yang jelas dan bisa diamati secara langsung, misalnya hewan, tumbuhan, tempat, atau peristiwa. 2. Melakukan pengamatan. Amati objek secara langsung atau kumpulkan informasi dari sumber terpercaya, buku, artikel, wawancara. 3. Mencatat hasil pengamatan. Tulis semua fakta penting, yaitu ciri-ciri, bagian-bagian, fungsi, atau manfaat objek. 4. Menyusun perangkat LHO. Aturan informasi sesuai urutan struktur, identifikasi, deskripsi, bagian, rasional, deskripsi manfaat. 5. Menulis teks dengan bahasa baku. Gunakan kalimat efektif, kata baku, dan hindari opini pribadi. 6. Merevisi dan menyunting, periksa kembali isi, ejaan, struktur, dan kejelasan informasi sebelum final.
Oke, ini untuk contoh teks laporan hasil observasi tanaman padi, teman-teman. Ini terdiri dari bagian pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi marker. Jadi kesimpulannya adalah teks laporan hasil observasi itu laporan pengamatan yang disusun faktual, objektif, dan sistematis untuk memberikan informasi yang akurat. Ciri utamanya antara lain objektif, faktual, dan menggunakan bahasa baku. Penyusunannya meliputi memilih objek, mengamati, data tersebut, Tulis dan merevisi dengan menghindari opini pribadi dan data yang tidak akurat. Terima kasih. Ada yang mau bertanya? Oke, kita akan menjawab pertanyaan hampir dulu. Kan contoh kaidah kebahasaan di PPT kata benda ya. Kata bendanya itu ada di ini dah. Jadi itu tadi adalah kita bunga dan lain-lain itu bisa disebut sebagai kata benda karena bersifat nomina konkret. Artinya itu kayak bisa dilihat, bisa dihitung jumlahnya. Udah sih itu aja. Itu ya. Daun termasuk gak daun? Iya, soalnya Daun-daun Ya, saja. udah kebanyakan. Oke, thank you. Terima kasih sudah bertanya. Jangan nanya lagi. Ya. Tadi pertanyaannya kan apa yang dibutuhkan dari hasil pengamatan untuk bentuk Excel kok yang dibutuhkan tuh kayak ada data akurat dan kok ya udah data akurat dan terperinci kayak misalnya data kuantitatif kayak angka, ukuran, jumlah, dan statistik yang relevan. Data kualitatif deskripsi karakteristik, sifat, warna, tekstur perilaku, dan perubahan yang terjadi. Terus juga ada fakta yang terverifikasi, terus spesifikasi objek, analisis ilmiah, struktur teks yang terorganisasi, bahasa yang efektif dan objektif. Itu belum ya? Oke. Terima kasih sudah bertanya. Maaf. Ini mau jawab pertanyaan dari ini tiga. Ya, jadi contoh verba relasional itu kayak menjadi, merupakan, adalah, terus terdiri dari, menjadi bagian dari, dan ya lain-lain gitu. saya tidak akan menjawab pertanyaan dari Marenta Indonesia Azrani. Jadi pertanyaannya kan perbedaan kalimat definisi dan deskripsi ya, serta contohnya. Jadi kalimat definisi itu kalimat yang memberikan pengertian atau penjelasan umum tentang suatu hal dengan menyebutkan ciri utamanya secara langsung dan ringkas. Biasanya kalimat definisi itu menjawab pertanyaan apa itu gitu. Misalnya kayak batik adalah kain tradisional Indonesia memiliki motif khas dan dibuat dengan teknik perintah malam. Itu kan penjelasan umum secara ringkas kan. Nah, sedangkan kalau kalimat deskripsi itu kalimat yang menggambarkan suatu hal secara rinci sehingga pembaca atau pendengar dapat membayangkan bentuk, warna, suasana, atau karakteristiknya. Biasanya kalimat deskripsi itu menjawab pertanyaan bagaimana bentuknya atau seperti apa. Contohnya, batik memiliki beragam motif seperti parang, kalung, dan megamendung yang dipadukan dengan warna-warna cerah maupun gelap serta motifnya mengandung makna filosofis yang dalam. Itu kan menggambarkan karakteristiknya banget kan. Terima kasih. Azra udah puas belum sama jawabannya? Terima kasih sudah bertanya. Nah, jadi saya mau menjawab pertanyaan Zaki dan Fauzi dari kelompok 1. Ya, jadi pertanyaannya itu apa artinya dari EYD dan WB ini? Kaidah EYD atau WB. Jadi EYD itu artinya ejaan yang disempurnakan. Aturan ejaan bahasa Indonesia yang berlaku sejak 1972 sampai 2015. Itu mengatur cara penulisan huruf, kata, tanda baca, dan lain-lain. Nah, sedangkan WB ini adalah versi yang lebih
baru lagi dari ED. Kalau ED itu kan kayak HP jadul yang masih berfungsi. Nah, WebD ini versi terbarunya, jadi udah berkembang lah dari zaman-zaman. Ya. Dante. Makasih udah bertanya Dante. Ya, wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.